Habatus Renungan Harian Anak. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya semuanya? Sehat semua? Oke. Hari ini Habatus tanggal 30 Januari ada yang istimewa loh. Tapi sebelum yang istimewa diumumkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk pelajaran hari ini. Kami akan belajar tentang dirimu, tentang penciptaan, tentang orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Berkati kami agar kami mengerti. Berkati anak-anakku yang saat ini menyaksikan tayangan Habatus ini dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati. Hanya di dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. Kita sudah belajar 1 bulan loh. Nggak terasa ya, kita sudah belajar 1 bulan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Hari ini Habatus kita akan melihat kembali pelajaran-pelajaran yang dahulu yang sudah diceritakan oleh Kak Morin, Kak Leni, Kak Desi, Ibu Ripka, Ibu Yohan, Ibu Iin, dan Ibu Yohana. Semuanya yang sudah disampaikan masih pada ingat belum 1 bulan ini? Apa yang paling berkesan? Kita ingat waktu tanggal 1 kita mulai dari penciptaan. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Masih ingat? Pasti masih ingat. Setelah kita belajar tentang penciptaan, kita belajar tentang Taman Eden. Taman Eden yang bagus, yang luas, yang diberkati Tuhan luar biasa. Dan di situ ada manusia. Manusianya ada berapa? Namanya siapa? Oh, masih ingat? Namanya Adam dan Hawa. Setelah itu mereka diberikan perintah untuk memelihara taman. Dan perintah yang paling utama dari mereka adalah tidak boleh memakan buah yang ada di tengah taman. Tapi kira-kira dimakan apa enggak? Ternyata dimakan. Tuhan marah. Kenapa sih Tuhan begitu galak padahal cuma makan buah? Karena Tuhan tidak menginginkan manusia melanggar perintahnya. Tuhan pengennya mereka tahu tentang kebaikan, tidak boleh mengetahui tentang keburukan. Setelah mereka makan, apa yang terjadi? Mereka tahu tentang dosa, saling menyalahkan, berbohong, tidak mengakui kesalahan. Akhirnya Tuhan menghukum mereka keluar dari Taman Eden. Setelah mereka keluar dari Taman Eden, hidup mereka enak apa enggak? Enggak enak. Hidup mereka bersusah payah. Manusia dikutuk, ular dikutuk, dan mereka hidup dengan susah payah. Tetapi Tuhan masih memberkati mereka. Akhirnya kita berjalan lagi bercerita tentang Kain dan Habel. Bagaimana Kain dan Habel dididik oleh orang tuanya untuk memberi yang terbaik oleh Tuhan. Tetapi persembahan siapa yang diterima oleh Tuhan? Masih ingat? Oh, persembahannya Habel. Benar. Persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan, dan Kain marah. Setelah Kain marah, apa yang dilakukan? Dia menyakiti adiknya sendiri. Tuhan menghukum sama Kain. Tetapi Tuhan masih berbelas kasihan pada Kain. Lanjutnya lagi, kita bercerita tentang Nabi yang berteman dengan binatang-binatang. Siapa Nabi siapa? Nabi Nuh. Kalau kita dengar Nabi Nuh, diingatkan tentang Nabi Nuh, kita diingatkan tentang apa? Yang utama, ayo. Pertama apa? Bahtera. Bahtera gedenya seberapa ya? Seberapa besarnya? Kira-kira sebesar lapangan bola. Dan itu bertingkat-tingkat. Dan isinya binatang berpasang-pasangan. Namanya sepasang itu ada jantan, ada betina. Tetapi tidak semua sepasang. Binatang-binatang yang diternakan, yang bisa dimakan oleh manusia, binatang yang tidak haram, jumlahnya tidak boleh sepasang, tapi banyak. Dan mereka masuk ke dalam bahtera. Kira-kira kalau macan ketemu sama kelinci di dalam bahtera, mereka berantem apa enggak ya? Ternyata tidak. Di dalam bahtera, mereka semua bersahabat. Selama berbulan-bulan mereka di dalam bahtera. Mereka dikirim, pertama diiring Tuhan untuk masuk bahtera, dan mereka di dalam bahtera untuk berbulan-bulan terapung-apung
yang nurut sama Tuhan. Siapa? Nabi Nuh dan istrinya, dan ketiga anaknya, dan ketiga mantunya. Ada 8 orang yang selamat di dalam bahtera. Selama berbulan-bulan mereka terapung-apung, dan akhirnya mereka keluar dari bahtera, dan mereka hidup di sana, keluar dengan sukacita, dan Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan memberikan air bah lagi. Siapa yang suka pelangi? Ibu Yohana suka pelangi. Pelangi itu indah. Setiap dia pelangi, kita diingatkan Tuhan bahwa Tuhan sayang kita. Sayang adik-adik semua, sayang mama papa, sayang semuanya. Tidak ada terkecuali. Lanjutnya kita dituntun untuk bercerita, mendengarkan cerita dan belajar tentang menara yang tinggi sampai ke langit. Namanya menara apa? Benar, menara Babel. Babel itu artinya kekacauan. Dulu bahasa cuma satu, tetapi akhirnya Tuhan melihat ternyata manusia ini bisa melakukan segala sesuatu. Kalau mereka bersatu, mereka bisa melakukan hal-hal besar. Tetapi pengennya Tuhan mereka menyebar ke seluruh bumi, bukan kumpul di sini ya. Tapi akhirnya Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Tuhan tidak mengacaukan menaranya, tapi Tuhan memberikan banyak bahasa. Siapa yang orang Jawa di sini? Ibu Yona orang Jawa. Ada orang Batak? Ada orang Sunda? Ada orang Kalimantan? Atau mungkin ada orang asing yang melihat tayangan ini? Kita mempunyai bahasa yang berbeda-beda, dan itulah asal muasal bahasa. Dari situ kita belajar untuk menerima perbedaan, untuk menuruti firman Tuhan. Review kita selanjutnya adalah kita berjalan ke Abraham. Abraham yang dipanggil Tuhan. Abraham yang keluar dari negerinya bersama dengan istrinya dan ponakannya. Mereka masuk ke tanah Mesir. Mereka mendapatkan ujian, tetapi mereka bisa lolos. Tetapi mereka juga dapat masalah. Abraham dan Lot akhirnya harus berpisah. Karena apa? Mereka terlalu kaya berkumpul jadi satu. Setelah berpisah, Lot pergi ke Sodom. Tapi Abraham pergi kemana? Satu daerah yang sendiri. Dan Lot tidak menuruti Tuhan, tapi menuruti keinginannya sendiri. Walaupun begitu, Lot dipelihara Tuhan. Ini adalah pelajaran kita 1 bulan ini. Abraham yang dijanjikan anak, itu terus yang Tuhan berulang-ulang bahwa kamu akan diberikan anak. Padahal dia sudah tua, tapi Abraham percaya. Dan Abraham juga berdoa syafaat untuk Sodom dan Gomora. Berdoa syafaat untuk siapa? Lot, supaya Lot tidak ikut dimusnahkan saat Sodom dan Gomora dimusnahkan Tuhan. Sampai di sini cerita kita 1 bulan ini, cerita Alkitab kita. Tetapi adik-adik semua, kita belajar satu hal dari pelajaran pertama sampai pelajaran hari ini adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan semua orang yang percaya. Pasti hidupnya akan beruntung. Beruntung itu artinya dimanapun dia berada, apapun yang dia lakukan, apapun keadaan hidupnya, Tuhan melindungi dan memberikan sukacita. Siapa yang di sini lagi sedih? Siapa yang di sini lagi murung? Siapa yang di sini lagi marah-marah? Kalau lagi seperti itu, mari kita berdoa pada Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan menyertai-Mu, sebagaimana Tuhan menyertai Abraham, begitu juga Tuhan menyertai adik-adik semua, dan ibu juga. Kita semua disertai Tuhan, asal kita menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita sudah di ujung habatus kita. Tetapi untuk hari ini ada yang spesial, adalah ada kuis. Kuisnya ada hadiah istimewa untuk 2 orang anak. 2 orang anak ini akan dikirim hadiah dari Gereja Baptis Efrata, dari tim sekolah minggu, untuk adik-adik semua yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Yohana. Simak baik-baik pertanyaannya ya. Kalau tidak tahu, bisa tanya ke mama, papa, oma, opa, opu, atau Simba, atau siapapun yang ada di sekelilingnya. Atau pasti udah pada tahu jawabannya, karena kita sudah belajar ya 1 bulan ini. Pertanyaannya, simak baik-baik adik-adik semua. Siapa nama ketiga anak Nabi Nuh? Diulang sekali lagi ya. Siapa nama anak
Sebutkan namanya ketiga-tiganya ya. Jawabannya harus dikirimkan bukan lewat pos ya, bukan SMS, bukan WhatsApp, bukan. Adik-adik semua harus komen di bawah ini. Di tayangan YouTube ini ada komen di bawahnya. Nah, adik-adik semua harus menjawab di komen-komen di bawah ini, oke? Ada belum komen ini dijawab. Tapi formatnya adalah pertama sebutkan nama, yang kedua sebutkan alamat rumah, dan ketiga jawabannya. Oke? Jangan di tayangan di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 ya, nggak boleh. Hanya di tayangan hari ini tanggal 30 Januari, semua jawaban harus ditulis di komen di bawah ini. Komen tayangan YouTube channel hari ini. Ditunggu selama 3 hari. Paling maksimal tanggal 3 Februari kami tim Sekolah Minggu Efrata akan menunggu. Lebih dari tanggal 3 atau tanggal 4 ngirimnya kita sudah tidak terima lagi. Dan pemenangnya akan diumumkan di Habatus selanjutnya. Jadi ada surprise diumumkan kapannya? Oh, kita nggak akan kasih tahu. Kita akan memberikan surprise-nya kepada adik-adik semua yang mengikuti Habatus dari tanggal 1 sampai seterusnya di bulan Februari. Jadi jangan lupa ya, mengisi jawabannya siapa anak Nabi Nuh ditulis di komen di bawah ini. Formatnya adalah nama, alamat, dan jawabannya. Hadiah istimewa untuk 2 anak istimewa akan dikirimkan di rumah masing-masing. Oke semuanya, terima kasih sudah mengikuti Habatus 1 bulan ini. Habatus singkatan dari apa? Ayo teriak yang keras ya. 1, 2, 3. Hidupku bagi Kristus. Hidupku bagi Kristus. Benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk pelajaran kami 1 bulan ini. Berkati kami di bulan depan, kami akan belajar tentang Alkitab, cerita Alkitab, cerita tentang kebaikan Tuhan di masa lalu. Walaupun itu di masa lalu, kami percaya penyertaan Tuhan pun sampai hari ini masih ada. Berkati adik-adik semua yang menyaksikan tayangan Habatus setiap harinya. Biarlah tayangan ini menjadi berkat bagi anak-anak semua dan berkat bagi orang yang tidak percaya padamu juga Tuhan, sehingga yang tidak percaya menjadi percaya. Hanya di dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.